Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran dari bab sebelumnya. Dan hari ini kita mulai bab baru ya, bab ketiga, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, tujuannya kita mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup ini supaya nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetik. Kemudian nanti kalian juga diharapkan dapat menjelaskan hukum pewarisan sifat, dan nantinya kalian akan menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Nah, baik, sebelum kita membahas apa itu DNA, bagaimana hukum pewarisan sifat, terlebih dahulu coba kalian mengamati orang-orang yang ada di sekitar kalian. Bisa orang tua, bisa saudara, bisa juga teman sebaya. Coba kalian ingat-ingat kembali wajah teman-teman sekelas kalian. Bagaimana wajahnya, ciri-ciri fisik tubuhnya, bagaimana rambut si A, bagaimana rambut si B, bagaimana siapa teman yang paling tinggi di kelas, siapa yang tubuhnya agak gemuk, siapa yang kurus. Nah, tentunya masing-masing manusia, individu memiliki ciri yang berbeda-beda. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa demikian? Mengapa setiap orang memiliki ciri dan memiliki tubuh fisik yang berbeda-beda? Nah, tentunya ini nanti akan berhubungan erat dengan yang akan kita bahas nanti, yaitu DNA. Nah, yang kita akan bahas nanti ini adalah penyusun dari makhluk hidup tersebut tadi, yang sudah pernah kita bahas di bab 1, yaitu tentang pembelahan sel. Nah, jadi pembentuk dari sel tadi itu, DNA itu, yang menentukan materi genetik dari suatu individu atau manusia atau seseorang tadi. Nah, apabila ada yang kurang kromosom, lalu nanti DNA-nya itu ada sesuatu dan lain hal, maka nanti tentunya akan berpengaruh kepada ciri fisik dari orang tersebut, dari manusia tersebut. Nah, makanya kalian wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kalian adalah manusia normal yang lengkap, tidak ada kurang satu apapun. Itu yang harus kalian syukuri. Baik, setelah ini kita akan membahas apa itu DNA. Pewarisan sifat. Pewarisan sifat sering dikenal dengan istilah hereditas. Pewarisan sifat merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Dalam proses pewarisan sifat, yang memegang peranan penting adalah materi genetik. Contoh dari materi genetik adalah warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa penyakit tertentu. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Hasil penggabungan materi genetik inilah yang akan muncul pada keturunan, sehingga keturunan atau anak akan memiliki beberapa ciri-ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri-ciri yang mirip dengan ibu. Apa sebenarnya materi genetik tersebut? Molekul yang berperan sebagai materi genetik inilah yang disebut dengan asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. DNA merupakan kepanjangan dari deoksiribonukleik asid, sedangkan RNA merupakan kepanjangan dari ribonukleik asid. DNA sering disebut juga sebagai asam deoksiribonukleot, sedangkan RNA merupakan asam ribonukleat. Setiap makhluk hidup memiliki DNA, terkecuali pada beberapa virus tertentu. Tahukah kamu di mana DNA berada?
DNA terletak di dalam inti sel. Namun, ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untai panjang dari DNA tadi dikenal dengan istilah kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut dengan gen. Gen inilah yang berfungsi sebagai penentu dari sifat-sifat suatu makhluk hidup. Jadi, dengan kata lain, kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut juga dengan genetika. Struktur DNA dan RNA. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa materi penentu dari pewarisan sifat adalah asam nukleat. Asam nukleat, baik DNA maupun RNA, terdiri dari subunit yang disebut nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil, disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu yang pertama adenin, diberi simbol A besar, yang selalu berpasangan dengan timin, diberi simbol T besar. Serta yang ketiga guanin, yang diberi simbol G, yang selalu berpasangan dengan sitosin yang diberi simbol C. Jadi ada 4 senyawa basa nitrogen: adenin, timin, guanin, dan sitosin. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Namun basa nitrogen timin pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil, diberi simbol U besar. Istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama, genotip. Genotip adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat atau tidak dapat diamati. Sifat inilah yang menentukan sifat dasar dari suatu makhluk hidup dan bersifat tetap. Yang kedua, fenotip. Fenotip adalah sifat pada makhluk hidup yang dapat terlihat atau dapat diamati. Misalnya warna bunga merah, rambut keriting, tubuh besar, rasa buah manis, dan sebagainya. Yang ketiga adalah dominan. Dominan merupakan karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Misalnya kulit putih dilambangkan huruf P besar, atau warna merah pada kelompok bunga yang dilambangkan dengan huruf M besar. Resesif. Resesif merupakan karakter yang dapat tertutupi oleh karakter lain. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya kulit hitam, karena tadi sifat dominannya kulit putih diberi simbol P besar, maka kulit hitam diberi simbol P kecil. Atau warna putih pada kelopak bunga, karena tadi sifat dominannya misalnya
warna merah M besar, maka warna putih M kecil. Kemudian alela adalah pasangan gen. Sehingga dalam genetika simbol genotip ditulis dengan 2 huruf. Jika sifatnya dominan maka ditulis dengan huruf besar, sedangkan jika sifatnya resesif maka ditulis dengan huruf kecil. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari Ibu pada video kali ini. Nanti kita akan melanjutkan pembahasan lagi tentang bagaimana hukum pewarisan sifat pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.